Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini akan dilaksanakan seminar hasil atas nama Yusriana dengan NIM 1416 140021 dengan judul skripsi alih kode campur kode pada komunikasi guru di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo. Disilakan kepada Saudari Yusriana untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Selanjutnya diberi kesempatan kepada Saudari Yusriana untuk memaparkan hasil penelitiannya. Diberi waktu 15 menit untuk menyajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi skripsi saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode pada Komunikasi Guru di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo. Pada latar belakang masalah dalam suatu tindak komunikasi pada proses belajar mengajar di kelas, ketika guru berkomunikasi akan muncul dua bahasa atau lebih yang sering disebut dwibahasa atau multibahasa. Di dalam komunikasi terdapat peralihan bahasa atau alih kode dan pencampuran bahasa atau campur kode dan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh seorang guru dengan siswanya karena berubahnya situasi tutur dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Adapun rumusan masalah penelitian ini, yang pertama bagaimana bentuk alih kode pada komunikasi guru di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo. Yang kedua, bagaimana bentuk campur kode pada komunikasi guru di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada komunikasi guru di kelas 1A Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo. Jenis penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Hasil penelitian yang pertama itu bentuk alih kode, di mana bentuk alih kode terbagi menjadi dua, bentuk alih kode berdasarkan bentuk bahasa dan bentuk alih kode berdasarkan antar bahasa, di mana alih kode berdasarkan bentuk bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa formal. Berdasarkan data 1 tersebut tampak peristiwa alih kode bahasa Indonesia ke bahasa daerah yang dilakukan oleh siswa dan guru kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Datuk Sulaiman Kota Palopo, di mana dikatakan alih kode karena guru pertama-tama menggunakan bahasa Indonesia kemudian beralih kode ke bahasa daerah karena penutur ingin mengimbangi lawan tutur dengan topik yang sama. Dari tindak komunikasi yang terjadi yaitu bentuk bahasa formal dan informal. Yang kedua, bentuk hubungan antar bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau sebaliknya. Yang kedua, bentuk campur kode yang tampak pada komunikasi yang terjadi yaitu yang pertama, campur kode dalam bentuk kata dan yang kedua, campur kode dalam bentuk frasa. Baik, mahasiswa kita telah melakukan presentasi terhadap hasil penelitiannya. Kesempatan pertama diberikan pada Ibu Mirnawati SPD MPD untuk memberi tanggapan, koreksian, serta arahan terkait dengan hasil penelitian Saudari Yusriana. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji 1, Bapak Dr. Haji Rustam SM Hum, dan yang terhormat Dewan Pembimbing 1, Ibu Dr. Kartini MPD, dan Dewan Pembimbing 2 sekaligus Ketua Sidang, Bapak Dr. Edi Rustan MPD. Saudari Yusriana
contohnya yang mana yang Anda masukkan itu beralih kode dan masuk pada campur kode. Nah, yang saya tanyakan mana? Bisa kamu tunjukkan alih kode yang mana yang Anda masukkan? Alih kode ada pada data 1 di mana penutur atau guru menggunakan bahasa Indonesia kemudian beralih ke bahasa daerah. Tunjukkan. Mana di situ? Yang diminta. Kamu kan tadi katakan ada peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah ataupun sebaliknya. Nah, saya ingin kamu tunjukkan itu. Mana buktinya? Ibu Suryana, skripsinya bisa ditampilkan. Ibu penguji juga bisa membaca skripsi pada halaman berapa. Jadi coba buka data 4, 5, dan 6. Jusriana, buka data 4, 5, dan 6. Di situ saya lihat ada percakapan ya, ada percakapan guru, guru siswa ya. Coba buka dulu itu. Yang ada percakapannya antara guru dengan siswa. Data 4, 5, dan 6. Bisa kamu tunjukkan? Di sini saya sudah buka ya, saya mau cocokkan dengan apa yang Anda hasilkan ya. Jadi sudah kelihatan? Lihat Saudari Jusriana, di situ tindak komunikasi pada data 1 ya. Tampak ketiga guru wanita kelas 1A bernama Ibu Jusmana saat mengucapkan salam kepada siswanya. Di situ ada percakapan guru, siswa. Lihat dulu itu. Iya. Bisa dilihat? Sudah ketemu? Iya, Bu. Nah, sudah ketemu ya? Iya. Coba kamu bacakan. Iya. Coba dibacakan dulu. Di mana? Guru. Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siswa menjawab dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Zaki, silakan ke depan pimpin temannya membaca doa. Di sini terjadi alih kode di mana guru semulanya menggunakan bahasa Indonesia yang formal, kemudian siswanya membalas dengan bahasa daerah. Jadi terjadi alih kode, peralihan bahasa. Pahami dulu apa itu alih kode, ya. Pahami dulu apa itu alih kode dan apa itu campur kode. Di data yang Anda tunjukkan itu belum menunjukkan adanya alih kode. Kenapa? Yang ada itu adalah interferensi fonologis, ya. Bahasa daerah, bukan alih kode. Contohnya barangkali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama. Kebetulan ada tiba-tiba siswa yang muncul. Langsung beralih kode. Apa nu batu kemaiku, apa nu jama? Sama kontak. Yang lain perhatikan, beralih dari bahasa Indonesia, beralih ke bahasa daerah, ya seperti itu, alih kode. Jadi pahami dulu alih kodenya. Bagi saya sih, selama itu tidak mengganggu komunikasi, mengganggu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak masalah. Cuma saja terkait dengan pengalaman yang saya sebut tadi itu, bahwa ternyata di pendidikan dasar dan menengah sampai pada tingkat SMA itu ternyata guru masih menggunakan. Ada kemungkinan karena sejak dini di kelas awal SD, SMP itu masih terus masif digunakan penggunaan alih kode dan campur kode dengan maksud barangkali bukan hanya strategi bagaimana agar pesan dan konten pembelajaran itu tersampaikan kepada terdidik, tetapi kemungkinan juga karena faktor kebiasaan yang tidak berubah sehingga sampai pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada level tinggi, misalnya SMA, itu sampai terbawa seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi isu sentral, isu penting dalam campur kode, alih kode ini yang di kelas-kelas awal. Saya pikir ya tinggal yang mau mungkin perlu ada tambahan teori dari peneliti ini terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi, memperkuat teorinya. Pertanyaannya adalah mengapa campur kode dan alih kode itu terjadi utamanya di objek penelitian ini. Ya, itu yang penting. Saudara peneliti atau saudara Jusriana ini perlu membaca baik-baik dan memahami baik-baik apa sih itu campur kode dan alih kode. Datanya itu mungkin yang bagus memang direkam supaya jelas bahwa ini
betul ini ahli kode, betul ini campur kode. Karena rata-rata saya lihat pembelajaran atau penggunaan bahasa Indonesia jangankan di SD seperti ada yang di kita saja di perguruan tinggi terkadang kita dalam kelas menggunakan bahasa seperti itu. Di sini Miki naik. Nah, itu hanya apakah itu masuk campur kode atau memang hanya merupakan bentuk perubahan fonem saja yang ada atau bentuk perubahan fonologi yang berbeda ya saja. Para penguji yang terhormat, pembimbing sekaligus penguji pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang sangat urgent. Anda juga perlu memasukkan tentang aturan yang menyatakan bahwa kelas 1 sampai kelas 3 di SD itu dibenarkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Nah, dengan dasar itulah kemudian yang melandasi Anda melakukan penelitian. Hal itu mungkin Anda bisa masukkan di latar belakang guna melakukan memberi keputusan. Lebih dahulu saya akan menanyakan kepada penguji, pembimbing, peneliti kita ini bisa dikata layak untuk melanjutkan kepada ujian skripsi, ujian tutup. Saya mulai dari Pak Dr. Rustam, mungkin bisa memberi statement. Skripsi ini layak dilanjutkan untuk diuji pada ujian munakasya. Saya kira Ibu Mirnawati tidak ada masalah, Bu. Lanjutkan. Baik. Saya pikir demikian pula pembimbing karena tanggung jawab pembimbing untuk Ini sudah mengiyakan ya. Jadi ya. Baik. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama sehingga pelaksanaan ujian secara online ini dapat terlaksana dengan baik, bahkan bisa dikata tepat waktu. Mari kita sama-sama menutup sidang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.